Halo Sobat Fakta Dunia Gunung, kembali lagi ke channel Fakta Dunia Gunung. Di video kali ini saya akan membahas tentang 7 kaldera terbesar di Indonesia. Sebelum menonton video ini bisa like, comment, and subscribe ya Sobat. Biar saya selalu semangat membuat video buat kalian, terima kasih. Negara Indonesia memiliki banyak gunung berapi karena berada di atas garis cincin api atau biasa disebut sebagai Ring of Fire. Gunung-gunung yang berada di Indonesia sebagian besar berusia ratusan bahkan jutaan tahun, bahkan beberapa di antaranya telah mengalami erupsi. Erupsi yang terjadi pada gunung berapi ini terkadang menghasilkan ledakan besar hingga membuat perubahan bentuk pada gunung yang amat signifikan. Dampak ledakan dahsyat ini dapat membentuk kaldera-kaldera dengan ukuran yang amat besar. Di Indonesia sendiri ada banyak kaldera yang terbentuk jutaan tahun yang lalu. Dan berikut beberapa kaldera terbesar di Indonesia yang perlu diketahui. Dan ini dia 7 kaldera terbesar di Indonesia. 1. Kaldera Toba. Kaldera Toba atau biasa disebut sebagai Danau Toba merupakan danau vulkanik terbesar di dunia. Kaldera ini memiliki panjang lebih dari 87 km dan lebar 30 km dan sering berjalannya waktu kaldera telah terisi oleh air hujan dan membentuk danau. Menurut para ahli, kaldera Toba telah ada sejak 74.000 tahun lalu dan terbentuk akibat ledakan mega kolosal dari gunung Toba Purba. Bahkan menurut Van Bemmelen pada tahun 1939, hasil penelitian menemukan jika kaldera Toba adalah kaldera raksasa dari sebuah gunung api raksasa. Saat terjadi ledakan diperkirakan tinggi tiang letusan mencapai lebih dari 50 km. Dengan kekuatan letusan mencapai 8 Volcanic Explosivity Index atau VI, yang merupakan level tertinggi dari letusan gunung berapi. 2. Kaldera Tambora. Kaldera Tambora berada di Nusa Tenggara Barat, tepatnya berada di bagian puncak Gunung Tambora. Jenis kaldera Tambora ini mirip seperti wajan, dengan bentuk bulat nyaris utuh. Bahkan di dalam kalderanya masih terdapat aktivitas vulkanik. Keliling kaldera Tambora ini mencapai 37 km. Diameter 7 km, kedalaman 1,4 km, dan termasuk kaldera terluas di Indonesia. Ledakan terbesar terjadi pada masa modern yakni April 1815 dengan kekuatan mencapai 7 Volcanic Explosivity Index atau VI. Ketika terjadi ledakan, sepertiga tubuh gunung hancur yang saat itu memiliki tinggi 4.300 mdpl. Saat ini pada bagian tengah gunung terdapat anak gunung Tambora bernama Doro Apitu yang berada jauh di dasar kaldera. 3. Kaldera Tengger. Kaldera Tengger terbentuk akibat letusan pada Gunung Tengger. Lokasi kaldera ini berada di Jawa Timur dan masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kaldera Tengger masuk sebagai kaldera purba yang telah meletus antara 200 hingga 40.000 tahun yang lalu. Keliling kaldera Tengger mencapai 46 km, berukuran 9 km x 10 km dan kedalaman 500 meter. Seiring berjalannya waktu, dari dalam kaldera Tengger muncul beberapa gunung berapi aktif antara lain Gunung Bromo, Gunung Kursi, Gunung Widodaren, dan Gunung Batok. Salah satu gunungnya yakni Gunung Bromo menjadi gunung yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan karena memiliki keindahan alam yang sangat memukau. 4. Kaldera Rinjani. Sebagai gunung tertinggi di kedua di Indonesia, Gunung Rinjai memiliki sebuah kaldera di bagian puncaknya. Namun perlu diketahui, jika dahulu gunung ini bernama Gunung Samalas yang merupakan gunung ibu atau Gunung Rinjani Purba, berdasarkan hasil penelitian dari Geological Survey of Japan and Indonesia pada tahun 2004, ditemukan jika pembentukan kaldera Rinjani terjadi pada tahun 1200 hingga 1300, tepatnya pada tahun 1257. Meskipun begitu, banyak pendapat mengatakan jika kaldera Rinjani terbentuk dari beberapa kali ledakan. Sebab kaldera yang terbentuk dari satu kali ledakan dahsyat cenderung menghasilkan bentuk bulat simetris. Setelah terjadi ledakan besar ini, terbentuklah sebuah danau bernama Danau Segara Anak dengan luas mencapai 11 juta meter persegi dan kedalaman maksimal 230 meter. Magma dari Gunung Rinjani tetap aktif dan memunculkan sebuah gunung yakni Gunung Barujari dari dalam Danau Segara Anak. 5. Kaldera Batur.
Kaldera Batur terletak di Pulau Bali dan mendapat julukan sebagai kaldera di dalam kaldera. Kaldera ini berada di Gunung Batur yang sebenarnya. Merupakan gunung berapi kecil sebab menjadi anak dari Gunung Batur Purba, dengan kata lain kaldera Batur Purba inilah yang merupakan kaldera Batur yang dikenal hingga saat ini. Ukuran dari kaldera Batur mencapai 22 km persegi yang di dalamnya terdapat cekungan berisi air dan membentuk sebuah danau bernama Danau Batur yang berbentuk seperti bulan sabit dengan luas 16,6 km persegi. Menurut para ahli, awal mula terbentuknya kaldera Batur dimulai dari kaldera pertama yang tercipta pada 29.300 tahun lalu. Seiring berjalannya waktu, muncullah gunung api aktif yang telah terbentuk 5.000 tahun lalu dan hingga saat ini masih terus aktif. 6. Kaldera Baluran. Kaldera yang masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Baluran tersebut berada di Situbondo, Jawa Timur. Kaldera ini berada di bagian tengah dari puncak Gunung Baluran dengan kedalaman 600 meter, kaldera Baluran memiliki panjang keliling mencapai 13 km dan termasuk kaldera yang amat luas. Kaldera ini termasuk sebagai kaldera mati, tidak heran jika di sekitar kawasan kaldera telah banyak ditumbuhi oleh berbagai macam tumbuhan hijau dan mendapat julukan sebagai lembah kacip. Meskipun begitu, baik gunung maupun kaldera Baluran hingga saat ini masih sangat terbatas informasinya. Tidak sedikit yang mengatakan jika kawasan tersebut belum terjamah dan masih menjadi tempat terliar dan dilindungi. 7. Kaldera Krakatau. Nama Gunung Krakatau memang sudah tidak asing di telinga banyak orang. Gunung yang berada di Selat Sunda, tepatnya berada di perbatasan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera tersebut memiliki kaldera bernama kaldera Krakatau. Jauh sebelum meletus pada tahun 1883, terdapat Gunung Krakatau Purba yang mengalami letusan sangat dahsyat. Letusan tersebut menyebabkan bencana besar di seluruh dunia. Hal tersebut disebutkan dalam catatan seorang arkeolog dan korespondensi koran, The Independent, London, David Kiss dalam bukunya yang berjudul Catastrophe, An Investigation into Origins of the Modern World di tahun 1999. Dalam catatannya tersebut dikatakan bahwa Gunung Krakatau Purba pernah meletus dengan sangat hebat. Pada 535 m, letusan tersebut berlangsung selama 10 hari dengan letusan puncak berlangsung 34 jam. Dampak dari letusan tersebut adalah munculnya kaldera berukuran raksasa yang sekitar 40 km x 60 km dan terbentuklah Selat Sunda. Lambat laun muncullah Gunung Krakatau dari kaldera tersebut. Sampai akhirnya meletus di tahun 1883 dengan kekuatan 6 VI menyebabkan terbentuknya kaldera bawah laut dengan kedalaman 250 meter. Dan itulah 7 kaldera terbesar di Indonesia yang bisa menambah pengetahuan kalian. Dan terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih.